Pengertian evaluasi menurut Joint Commit ialah penelitian yang sistematik atau yang teratur tentang manfaat atau guna beberapa objek. Lalu menurut Purwanto dan Adwi Suparman, mendefinisikan evaluasi adalah proses penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dan reliable untuk membuat keputusan tentang suatu program. Rutman dan Mowbray mendefinisikan evaluasi adalah penggunaan metode ilmiah untuk menilai implementasi dan outcomes suatu program yang berguna untuk proses membuat keputusan. Kemudian Salimsky mendefinisikan evaluasi adalah suatu metode penelitian yang sistematis untuk menilai rancangan, implementasi, dan efektivitas suatu program. Nah, dari beberapa definisi di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi adalah penerapan prosedur ilmiah yang sistematis untuk menilai rancangan, implementasi, dan efektivitas suatu program. Kemudian, definisi dari kurikulum. Nah, yang pertama itu Pasal 1 Butir 19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jadi, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Lalu kemudian Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 725 /Menkes/SK/V/2003 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan di bidang kesehatan. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pembelajaran serta metode yang digunakan sebagai pedoman menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. Kemudian Pasal 1 Butir 6 Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa. Nah, jadi ini termasuk ke dalam kurikulum pendidikan tinggi ya, yaitu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi. Lalu menurut Grayson, kurikulum adalah suatu perencanaan untuk mendapatkan keluaran atau outcomes yang diharapkan dari suatu pembelajaran. Perencanaan tersebut disusun secara terstruktur untuk suatu bidang studi, sehingga memberikan pedoman dan instruksi untuk mengembangkan strategi pembelajaran. Materi di dalam kurikulum harus diorganisasikan dengan baik agar sasaran dan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Kemudian, menurut Harsono, kurikulum merupakan gagasan pendidikan yang diekspresikan dalam praktek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Medina Nurafianti ingin menjelaskan tentang komponen-komponen evaluasi. Yang pertama, dimensi 1. Dibagi menjadi 2, yaitu formatif dan sumatif. Untuk formatif, yang dievaluasinya yaitu sepanjang pelaksanaan kurikulum. Jadi, data dikumpulkan dan dianalisis untuk menemukan masalah. Setelah menemukan masalahnya, diadakan perbaikan secepat mungkin. Terus, yang kedua yaitu sumatif. Yang dievaluasinya yaitu akhir jangka waktu tertentu. Misalnya pada akhir semester, tahun pelajaran, atau setelah 5 tahun untuk mengetahui efektivitas kurikulum. Yang kedua yaitu ada dimensi 2. Dibagi menjadi 2 juga, yaitu proses dan produk. Untuk proses, yang dievaluasinya yaitu metode dan proses dalam pelaksanaan kurikulum.
Tujuannya itu untuk mengetahui metode dan proses yang digunakan dalam implementasi kurikulum. Seperti metode apa yang digunakan, apakah tepat penggunaannya, apa berhasil atau tidak. Seperti itu. Untuk yang keduanya yaitu produk. Yang dievaluasinya yaitu hasil-hasil nyata yang dilihat dari silabus, satuan pelajaran, dan alat-alat pelajaran yang dihasilkan oleh guru. Untuk hasil-hasil siswa berupa tes, karangan termasuk tesis, makalah, dan sebagainya. Untuk dimensi 3 dibagi juga menjadi 2 yaitu operasi dan hasil belajar siswa. Untuk operasi yang dievaluasi yaitu keseluruhan proses pengembangan kurikulum, termasuk perencanaan, desain, implementasi, administrasi, pengawasan, pemantauan, dan penilaian. Juga biaya, staf pengajar, penerimaan siswa, pendeknya seluruh operasi lembaga pendidikan. Untuk hasil belajar siswa, yaitu berkenaan dengan kurikulum yang harus dicapai, dinilai berdasarkan standar yang telah ditentukan, terus misi lembaga pendidikannya sesuai atau tidak. Selanjutnya itu ada evaluasi sebagai alat untuk melihat keberhasilan mencapai tujuan. Dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu tes dan non-tes. Yang pertama tes untuk mengukur kemampuan siswa dalam aspek kognitif maupun tingkat penguasaan materi pembelajaran. Hasil tes ini dapat diolah secara kuantitatif. Selanjutnya itu ada kriteria tes sebagai alat evaluasi. Untuk tes ini memiliki 2 kriteria, yaitu kriteria validitas dan reliabilitas. Kalau tes validitas itu diukurnya secara paham terhadap materinya secara tertulis. Untuk tingkat reliabilitas dapat ditentukan dengan 3 tes. Yang pertama dengan tes retest, yaitu mengkorelasikan hasil tes yang pertama dengan hasil testing yang kedua. Untuk yang kedua dengan mengkorelasi hasil testing antara item ganjil dengan item genap atau disebut even method. Dan yang ketiga dengan memecah hasil testing menjadi 2 bagian, kemudian keduanya dikorelasikan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis tes. Yang pertama berdasarkan jumlah peserta, yaitu ada tes kelompok dan tes individual. Tes kelompok yaitu dilakukan oleh sejumlah siswa secara barengan, seperti berkelompok, membuat jaring-jaring kubus, dilakukan secara bersama-sama gitu. Terus untuk tes individual seperti tes harian ataupun tugas yang dilakukan oleh sendiri. Yang kedua berdasarkan penyusunannya, yaitu ada tes buatan guru yang disusun oleh guru untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh guru tersebut. Kalau tes standar yaitu tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan siswa sehingga berdasarkan kemampuan tes tersebut. Tes ini biasanya dikasih oleh pemerintah. Terus yang ketiga dilihat dari pelaksanaannya, yaitu ada 3, ada tertulis, ada lisan, ada perbuatan. Untuk tes tertulis dibagi lagi menjadi 2, yaitu tes esai dan tes objektif. Tes esai adalah bentuk tes yang cara siswa diminta untuk menjawab pertanyaan secara terbuka, yaitu menjelaskan dan menguraikan melalui kalimat yang disusun sendiri. Untuk tes objektif yaitu bentuk tes yang mengharapkan siswa memilih jawaban yang sudah ditentukan. Yang kedua itu ada tes lisan, adalah bentuk tes yang menggunakan bahasa secara lisan. Tes ini bagus untuk menilai kemampuan nalar siswa. Tes lisan hanya mungkin dapat dilakukan manakala jumlah siswa yang dievaluasi sedikit, karena jika diadakannya tes lisan memakan waktu yang sangat banyak. Untuk yang terakhir itu ada tes perbuatan, yaitu tes dalam bentuk peragaan. Tes ini cocok kita gunakan untuk mengetahui dan keterampilan seseorang mengenai sesuatu.
Tadi kan udah ya selesai tentang tes, sekarang yang non-tes. Non-tes yaitu alat evaluasi yang biasanya digunakan untuk menilai aspek tingkah laku termasuk sikap, minat, dan motivasi. Jenis-jenis non-tes ini ada 4, yaitu observasi, wawancara, studi kasus, skala penilaian. Untuk observasi yaitu teknik penilaian dengan cara mengamati tingkah laku pada situasi tertentu. Dibagi menjadi 2, yaitu observasi partisipatif dan non-partisipatif. Untuk partisipatif adalah observasi yang dilakukan dengan menempatkan observer sebagai bagian dari observasi yang dilakukan. Kalau non-partisipatif adalah observasi yang dilakukan dengan cara observer murni sebagai pengamat. Jadi, observernya itu tidak aktif, tetapi dia hanya sebagai mata-mata atau sebagai pengamat saja. Yang kedua yaitu wawancara. Wawancara adalah komunikasi langsung antara yang diwawancara dengan yang mewawancara. Ada 2 jenis wawancara, yaitu langsung dan tidak langsung. Untuk langsung, di mana pewawancara melakukan komunikasi dengan subjek yang ingin dievaluasi. Yang kedua, wawancara tidak langsung, yaitu dilakukan di mana pewawancara ingin mengumpulkan data subjektif melalui perantara. Yang ketiga yaitu studi kasus. Studi kasus dilakukan untuk mempelajari individu dengan periode tertentu secara terus-menerus. Dan yang terakhir yaitu skala penilaian. Skala penilaian atau biasa disebut rating scale merupakan salah satu alat penilaian dengan menggunakan skala yang telah disusun dari ujung negatif sampai dengan ujung positif. Sehingga pada skala tersebut penilaian tinggal memberi centang aja atau checklist. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu tentang teknik evaluasi kurikulum. Dalam evaluasi secara garis besar mempunyai 2 macam teknik evaluasi. Yang pertama yaitu teknik tes dan teknik non-tes. Yang pertama ada teknik tes sebagai alat pengukur dan penilai. Tes ada beberapa macam model menurut pemakaian dan waktu atau kapan digunakannya tes tersebut. Model-model tes tersebut yaitu yang pertama ada tes seleksi, tes awal, tes akhir, dan tes diaksonik, tes formatif, dan tes sumatif. Yang pertama ada tes seleksi. Tes seleksi ini tidak jarang lagi kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Tes ini juga bisa kita sebut tes penyaringan bagi calon siswa tahun ajaran baru yang ingin memasuki suatu lembaga sekolah. Materi tes yang digunakan dalam tes ini hanyalah materi prasyarat untuk mengikuti atau melanjutkan ke pendidikan selanjutnya. Misalnya, seseorang siswa akan melanjutkan studinya di perguruan tinggi, maka ia akan mengikuti tes untuk seleksi masuk pada perguruan tinggi tersebut. Selanjutnya, yang kedua yaitu tes awal. Tes ini juga sering kita dengar dalam istilah free test. Tes ini digunakan pada saat akan berlangsungnya penyampaian materi yang akan diajarkan oleh guru kepada siswa dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana materi atau bahan yang akan diajarkan setelah dapat dikuasai oleh siswa didik. Tes ini mengandung makna, yaitu tes yang dilaksanakan sebelum berlangsungnya proses pembelajaran terjadi. Materi tes yang diberikan harus berkenaan dengan materi yang akan diajarkan dan soalnya mudah-mudah akan tetapi memenuhi pokok pembahasan yang seharusnya materi tersebut telah dikuasai oleh siswa. Yang ketiga, tes akhir. Tes ini lebih banyak diketahui dengan post-tes. Tes ini dilaksanakan pada akhir proses pembelajaran suatu materi dengan tujuan untuk memenuhi sejauh mana pemahaman siswa tentang materi dan pokok penting materi yang dipelajari. Materi tes ini berkaitan dengan materi yang telah diajarkan kepada siswa sebelumnya, terutama materi tentang sub-sub penting pelajaran. Naskah tes akhir sama dengan tes awal supaya guru kita dapat mengetahui mana lebih baik hasil kedua tentang tes pemahaman siswa.
Apabila siswa lebih memahami suatu materi setelah proses pembelajaran, maka program pengajaran dinilai berhasil. Yang keempat ada tes diaksonik. Tes ini adalah tes yang digunakan untuk memenuhi atau mengetahui kelemahan-kelemahan siswa, sehingga dengan mengetahui kelemahan siswa tersebut, maka kita dapat memperlakukan siswa tersebut dengan tepat. Materi tes yang ditanyakan dalam tes diaksonik biasanya mengenai hal-hal tertentu yang juga merupakan pengalaman sulit bagi siswa. Tes ini dapat dilaksanakan dengan cara lisan, tulisan, atau dengan mengkolaborasikan kedua cara tes. Dalam catatan, tes ini hanya untuk memeriksa. Jika hasil pemeriksaan tersebut membuktikan kelemahan daya serap siswa, maka tahap suatu pembelajaran, maka siswa tersebut akan dilakukan pembimbingan secara khusus kepadanya. Yang kelima yaitu tes formatif. Tes ini merupakan tes hasil belajar yang tujuannya untuk mengetahui sejauh mana siswa mengetahui pelajaran setelah mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Tes ini dilaksanakan biasanya di tengah-tengah perjalanan program pembelajaran. Tes ini juga disebut dengan ujian harian. Materi tes ini adalah materi yang telah disampaikan kepada siswa sebelumnya. Soalnya bisa dalam tingkat mudah maupun sulit. Dalam tes ini, jika siswa telah mengetahui materi yang telah diajarkan dengan baik, maka guru akan menyampaikan materi selanjutnya. Dan apabila materi belum dapat dikuasai secara menyeluruh, maka guru harus mengajarkan bagian materi yang belum dipahami oleh siswa. Selanjutnya yaitu ada tes sumatif. Tes ini tidak asing bagi siswa karena tes ini adalah tes akhir dari program pembelajaran. Tes ini juga bisa disebut EBTA, tes akhir semester, UAN. Tes ini dilaksanakan pada akhir program pembelajaran seperti setiap akhir semester dan akhir tahun. Materinya dites adalah materi yang telah diajarkan selama 1 semester. Dengan demikian, materi ini lebih banyak dari materi yang ada pada tes formatif. Tes ini biasanya dilakukan dengan cara tulisan, dan biasanya siswa memperoleh soal yang sama satu sama lain. Tes ini memiliki tingkat tes yang sukar atau lebih berat dari tes formatif. Yang kedua, ada teknik non-tes. Non-tes adalah alat mengevaluasi yang biasanya digunakan untuk menilai aspek tingkah laku termasuk sikap, minat, dan motivasi. Ada beberapa non-tes sebagai alat evaluasi, diantaranya yang pertama adalah skala bertingkat, kuesioner, daftar cocok, wawancara, pengamatan, dan riwayat hidup. Yang pertama ada skala bertingkat. Skala bertingkat menggambarkan suatu nilai yang berwujud angka terhadap suatu hasil penentuan. Kita dapat menilai hampir segala aspek dengan skala, dengan maksud agar pencatatannya objektif. Maka, penilaian terhadap penampilan atau penggambaran kepribadian seseorang disiapkan dalam bentuk skala. Yang kedua ada kuesioner. Kuesioner juga dapat diartikan sebagai angket yang digunakan sebagai alat bantu dalam rangka pengukuran dan penilaian hasil belajar. Dengan adanya angket yang harus diisi oleh siswa, maka guru akan mengetahui keadaan, pengalaman, pengetahuan, dan tingkah siswa. Selanjutnya ada daftar cocok. Daftar cocok adalah deretan pertanyaan yang singkat serta mudah dipahami oleh penjawabnya dengan cara menconteng saja. Berikanlah tanda conteng, contohnya, berikanlah tanda conteng pada kolom yang sesuai dengan pendapat kalian. Pernyataannya itu yang pertama rajin belajar, suka membaca, sering membolos, atau cepat memahami. Selanjutnya ada wawancara. Wawancara juga disebut dengan interview. Secara umum adalah proses pengumpulan keterangan yang dilakukan dengan tanya jawab lisan sepihak, bertatap muka langsung dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. Wawancara dapat dibedakan dengan dua jenis. Yang pertama, wawancara terpimpin yang materi pertanyaannya telah terstruktur dengan tujuannya. Yang kedua, wawancara bebas yang materinya ditanyakan bebas, tidak terstruktur akan tetapi mempunyai tujuan. Objeknya biasanya pada siswa langsung atau orang tua pada siswa. Selanjutnya pengamatan. Pengamatan atau observasi adalah sebuah cara menghimpun data yang dilakukan oleh guru kepada peserta didiknya dengan cara pengamatan yang teliti dan mencatat hasil pengamatan secara sistematis.
Observasi atau pengamatan dapat dibedakan menjadi 3 bentuk. Yang pertama, pengamatan partisipan adalah pengamatannya langsung memasuki dan mengikuti kegiatan yang sedang diamati. Seperti pengamatan yang telah pada matematika, dan pengamatan harus bergabung menjadi sebagai guru. 2. Ada pengamatan sistematik adalah observasi di mana faktor yang diamati sudah didaftarkan secara sistematis dan sudah diatur menurut kategorinya. Yang ketiga, pengamatan eksperimental akan terjadi jika pengamat tidak berpartisipasi dalam kelompok. Yang terakhir yaitu ada riwayat hidup. Riwayat hidup juga bisa kita katakan kurikulum vitae atau CV atau gambaran hidup peserta didik dalam skala aspek. Dengan mengkaji atau menganalisis dokumen atau riwayat hidupnya, maka seorang guru akan dapat menarik kesimpulan tentang tingkah laku atau kepribadian dan sikap dari peserta didiknya. Sehingga kurikulum yang akan disampaikan kepada siswa tersebut dapat dipahami dan dapat dicerna dan sesuai dengan lingkungan dan sasarannya. Dengan adanya teknik evaluasi ini, maka guru atau pihak sekolah ataupun pihak pemerintah akan mengetahui kurikulum yang baik itu seperti apa untuk disesuaikan dengan para siswa dan lingkungannya, sehingga pencapaian tujuan yang diharapkan tercapai. Selanjutnya materi mengenai instrumen evaluasi kurikulum. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian instrumen evaluasi kurikulum terlebih dahulu. Untuk pengertian instrumen adalah suatu alat yang memenuhi persyaratan akademis sehingga dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengukur suatu objek ukur atau mengumpulkan data mengenai suatu variabel. Secara umum terdapat 2 jenis instrumen yang sering digunakan, yaitu tes dan non-tes. Yang pertama ada tes. Menurut Sudijono dalam Jali dan Muljono, tes adalah alat atau prosedur yang dipergunakan dalam rangka pengukuran dan penilaian. Yang termasuk dalam kelompok tes adalah tes prestasi belajar, tes intelijensi, tes bakat, dan tes kemampuan akademik. Terdapat beberapa fungsi tes, diantaranya yang pertama, sebagai alat untuk mengukur prestasi belajar siswa dengan maksud untuk mengukur tingkat perkembangan atau kemajuan yang telah dicapai siswa setelah menempuh proses belajar mengajar dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, sebagai motivator dalam pembelajaran dengan adanya nilai sebagai umpan balik, diharapkan meningkatnya intensitas kegiatan belajar. Yang ketiga, berfungsi untuk upaya perbaikan kualitas pembelajaran. Dan fungsi yang terakhir, untuk menentukan berhasil atau tidaknya siswa sebagai syarat untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Yang kedua ada non-tes. Yang termasuk dalam kelompok non-tes ialah skala sikap, skala penilaian, pedoman observasi, pedoman wawancara, angket, pemeriksaan dokumen, dan sebagainya. Yang pertama ada observasi. Observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan objek pengamatan. Yang kedua, wawancara. Wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan tanya jawab baik secara lisan, sepihak, berhadapan muka walaupun dengan arah serta tujuan yang telah dilakukan. Terdapat 2 jenis wawancara. Yang pertama wawancara terpimpin atau wawancara berstruktur, dan yang kedua wawancara tidak terpimpin atau wawancara sederhana. Yang ketiga, angket. Data yang dihimpun melalui angket biasanya data yang berkenaan dengan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh siswa dalam mengikuti pelajaran. Angket pada umumnya dipergunakan untuk menilai hasil belajar pada arah efektif. Dan yang terakhir, pemeriksaan dokumen. Untuk mengukur kemajuan belajar siswa dapat juga dilakukan dengan tanpa pengujian tetapi dengan cara melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen yang memuat instrumen evaluasi yang baik memiliki ciri-ciri dan harus memenuhi beberapa kaidah antara lain. Yang pertama, validitas. Sebuah instrumen evaluasi dikatakan baik manakala memiliki validitas yang tinggi. Ada 3 aspek yang hendak dievaluasi dalam evaluasi hasil belajar, yaitu aspek kognitif, psikomotor, dan afektif. Tinggi rendahnya validitas instrumen dapat dihitung dengan uji validitas dan dinyatakan dengan koefisien validitas. Yang kedua,
Reliabilitas. Instrumen dikatakan memiliki reliabilitas yang tinggi manakala instrumen tersebut dapat menghasilkan hasil pengukuran yang tetap. Tinggi rendahnya reliabilitas ini dapat dihitung dengan uji reliabilitas dan dinyatakan dengan koefisien reliabilitas. Yang ketiga, objektivitas. Instrumen evaluasi hendaknya terhindar dari pengaruh-pengaruh subjektivitas pribadi dari si evaluator dalam menetapkan hasilnya. Evaluasi harus dilakukan secara kontinu atau terus-menerus. Dengan evaluasi yang berkali-kali dilakukan, maka evaluator akan memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang keadaan audiens yang dinilai. Yang keempat, praktikabilitas. Sebuah instrumen evaluasi dikatakan memiliki praktikabilitas yang tinggi apabila bersifat praktis, mudah pengadministrasinya, dan memiliki ciri mudah dilaksanakan, tidak menuntut peralatan yang banyak, dan memberi kebebasan pada audiens yang mengerjakan yang dianggap mudah terlebih dahulu. Yang kelima, ekonomis. Pelaksanaan evaluasi menggunakan instrumen tersebut tidak membutuhkan biaya yang mahal, tenaga yang banyak, dan waktu yang lama. Yang keenam, taraf kesukaran. Instrumen yang baik terdiri dari butir-butir instrumen yang tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sukar. Di dalam istilah evaluasi, indeks kesukaran ini diberi simbol P yang dinyatakan dengan proporsi. Dan yang terakhir, daya pembeda. Daya pembeda sebuah instrumen adalah kemampuan instrumen tersebut membedakan antara audiens yang pandai dengan audiens yang tidak pandai. Indeks daya pembeda ini disingkat dengan D dan dinyatakan dengan indeks diskriminasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai penyusunan instrumen evaluasi kurikulum. Langkah-langkah penyusunan instrumen yang perlu ditempuh adalah menurut Omar Hamalik 1989.2/130-131. Yang pertama, yaitu merumuskan tujuan pengumpulan data secara spesifik. Langkah pertama dalam menyusun instrumen evaluasi kurikulum adalah merumuskan tujuan pengumpulan data. Jadi kita melihat kembali tujuan pengumpulan data ini untuk apa secara lebih spesifik. Misalnya, untuk mengukur hasil belajar siswa dalam aspek afektif. Yang kedua, merumuskan setiap aspek masalah menjadi sejumlah unsur secara rinci. Setelah kita merumuskan bahwa pengumpulan data ini bertujuan untuk mengukur hasil belajar siswa secara afektif, maka ada beberapa hal dalam aspek afektif yang perlu dinilai, yaitu sikap, keseriusan siswa, dan lain-lain. Yang ketiga, menentukan karakteristik masing-masing aspek atau submasalah yang akan dinilai. Kemudian, aspek-aspek tersebut dijabarkan. Apa saja yang akan dinilai atau diukur pada masing-masing aspek. Yang keempat, masing-masing karakteristik dirinci menjadi sejumlah atribut perilaku yang dapat diamati dan diukur. Misalnya, aspek sikap akan dinilai sikap siswa pada saat berdiskusi dengan siswa lainnya, dan lain-lain. Yang kelima, merumuskan setiap atribut menjadi satuan pertanyaan secara singkat, jelas, dengan bahasa yang tajam. Setelah atribut perilaku siap, kemudian atribut ini dijadikan butir-butir pertanyaan. Yang keenam, merumuskan alternatif jawaban untuk masing-masing pertanyaan. Usahakan jawaban yang singkat. Perumusan alternatif jawaban tidak perlu dilakukan jika instrumen berbentuk skala atau checklist. Yang ketujuh, bila instrumen tersebut berbentuk skala atau daftar centang atau checklist, tidak perlu ditentukan alternatif jawaban, namun berikan skala. Misalnya, baik sekali, baik, cukup, kurang, dan sangat kurang.
yang masing-masing diberi bobot 5, 4, 3, 2, dan 1. Yang ke-8 yaitu konsep atau draft instrumen. Setelah disimpan beberapa waktu, selanjutnya dikaji kembali secara kritis, baik isi maupun strukturnya. Yang ke-9, jika kita bermaksud memperoleh suatu instrumen yang memiliki tingkat keandalan tertentu, sebaiknya dilakukan uji coba guna menetapkan validitas dan reliabilitas melalui prosedur tertentu. Yang ke-10, jangan lupa menyusun kata pengantar dan petunjuk penggunaan atau pengisian instrumen serta identifikasi responden. Yang ke-11, instrumen yang final hendaknya disusun dan dicetak dalam format yang tertib dan menarik. Dan yang ke-12, gunakan bahasa yang baik, jelas, sederhana, dan mudah dipahami sesuai dengan responden yang akan dihadapi. Penyusunan instrumen evaluasi sebenarnya merupakan salah satu langkah dalam kegiatan evaluasi. Instrumen evaluasi digunakan sebagai alat ukur untuk kita bisa mengevaluasi sebuah program. Berikutnya yaitu peranan instrumen dalam kegiatan evaluasi kurikulum. Instrumen mempunyai peranan yang penting karena instrumen itu sendiri diibaratkan sebuah alat untuk mengukur sesuatu. Sedangkan kegiatan mengevaluasi adalah kegiatan mengukur dan menilai. Jadi, kegiatan pengukuran, penilaian, dan evaluasi itu bersifat hierarkis. Artinya, dilakukan secara berurutan, dimulai dengan pengukuran, dilanjutkan dengan penilaian, dan diakhiri dengan mengevaluasi. Pengukuran adalah kegiatan yang sistematik untuk menentukan angka pada objek atau gejala. Pengujian terdiri dari sejumlah pertanyaan yang memiliki jawaban benar atau salah. Penilaian adalah penafsiran hasil dari pengukuran dan penentuan pencapaian hasil belajar. Dan evaluasi adalah penentuan nilai suatu program dan penentuan pencapaian tujuan suatu program. Dalam kegiatan mengevaluasi kurikulum, terdapat langkah-langkah yang ditempuh, dan salah satu langkah tersebut adalah penyusunan instrumen evaluasi yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya. Instrumen sangat krusial dalam hal ini, karena jika tidak menggunakan instrumen, evaluator tidak akan bisa mengukur, menilai, dan mengevaluasi sebuah kurikulum. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Berlanjut lagi kepada pemateri berikutnya. Prosedur atau langkah-langkah evaluasi pembelajaran matematika. Yang pertama ada menyusun rencana evaluasi hasil belajar matematika. Yang pertama itu adalah merumuskan tujuan dilaksanakannya evaluasi. Perumusan tujuan evaluasi hasil belajar matematika itu penting sekali, sebab tanpa tujuan yang jelas, maka evaluasi hasil belajar matematika akan berjalan tanpa arah dan pada gilirannya dapat mengakibatkan evaluasi menjadi kehilangan arti dan fungsinya. Tujuan evaluasi harus disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai dalam program pendidikan matematika. Yang kedua ada menetapkan aspek yang akan dievaluasi. Misalnya apakah aspek kognitif, aspek afektif, ataukah aspek psikomotorik. Yang ketiga ada memilih dan menentukan teknik yang akan dipergunakan dalam pelaksanaan evaluasi. Misalnya itu akan dilaksanakan dengan teknik tes atau non-tes. Menyusun alat-alat pengukur yang akan dipergunakan dalam pengukuran dan penilaian hasil belajar peserta didik.
seperti butir soal tes hasil belajar. Butir soal tes hasil belajar harus valid dan reliable. Butir tes dikatakan valid apabila butir tes tersebut mengukur apa yang hendak diukur sesuai dengan indikator yang akan dicapai. Yang kelima, menentukan tolak ukur, norma atau kriteria yang akan dijadikan sebagai pegangan atau patokan dalam memberikan interpretasi terhadap data hasil evaluasi. Menurut Matondang, mengatakan bahwa untuk dapat memberikan nilai kepada hasil belajar yang diperoleh oleh siswa, maka guru dapat menerapkan pendekatan penilaian acuan norma dan penilaian acuan patokan. Dalam penilaian acuan norma, hasil yang diperoleh siswa dibandingkan dengan yang diperoleh siswa lain dalam kelompoknya. Yang keenam itu menentukan frekuensi dari kegiatan evaluasi hasil belajar itu sendiri. Kegiatan evaluasi dapat dilakukan secara formatif atau sumatif. Formatif adalah tes yang diberikan kepada murid-murid pada setiap akhir program satuan pelajar. Sedangkan sumatif adalah bahan pelajaran yang telah diajarkan dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, langkah evaluasi pembelajaran matematika yang kedua yaitu pengumpulan data. Dalam evaluasi hasil belajar, wujud nyata dari kegiatan pengumpulan data adalah melaksanakan pengukuran, misalnya dengan menyelenggarakan tes hasil belajar. Yang ketiga ada melakukan verifikasi data. Data yang telah berhasil dihimpun harus disaring lebih dahulu sebelum diolah. Proses penyaringan itu dikenal sebagai istilah penelitian atau verifikasi data. Verifikasi adalah suatu pembuktian kebenaran suatu teori, konsep, atau hipotesa yang lazimnya dilakukan melalui penelitian. Yang keempat yaitu mengolah dan menganalisis data. Setelah diverifikasi, data tersebut dianalisis atau diolah dengan menggunakan teknik analisis statistik atau non-statistik. Mengolah dan menganalisis hasil evaluasi dilakukan dengan maksud untuk memberikan makna terhadap data yang berhasil dihimpun dalam kegiatan evaluasi. Yang kelima ada memberi interpretasi dan menarik kesimpulan. Penafsiran atau interpretasi terhadap data hasil evaluasi belajar pada hakikatnya adalah merupakan verbalisasi dari makna yang terkandung dalam data yang telah mengalami pengolahan dan penganalisasian itu. Dan yang terakhir yang keenam yaitu tindak lanjut hasil evaluasi. Bertitik tolak dari data hasil evaluasi yang telah disusun, diatur, diolah, dianalisis, dan disimpulkan. Maka dari itu dapat diketahui apa makna yang terkandung di dalamnya, sehingga pada akhirnya evaluator akan dapat mengambil keputusan atau merumuskan kebijakan-kebijakan yang dapat dipandang perlu sebagai tindak lanjut dari kegiatan evaluasi tersebut.